Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu ومضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang memudahkan kita untuk bisa berkumpul, bermajlis di masjid ini dalam rangka untuk talabul ilmi, agar supaya hidup kita terbimbing dan terarahkan mendapatkan cahaya dari Allah Azza wa Jalla, karena ilmu ini adalah nur, cahayanya dari Allah Subhanahu wa taala. Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Satu tema yang akan kita angkat adalah tentang bahayanya sifat sombong dan dampak negatif yang muncul dari sifat sombong. Kita tahu kaum muslimin, sombong itu adalah sifatnya iblis la'natullah alaihi, yang menyebabkan iblis menentang perintah Allah Subhanahu wa taala ketika diperintahkan untuk sujud kepada Adam. Itu tak lain yang menyebabkannya adalah karena kesombongan yang ada padanya. Disebutkan oleh Imam Az-Zahabi dalam kitab Al-Kabair, qala ba'du salaf awwalu dzambin usiyallahu bihi al-kibr. Dosa yang pertama kali Allah Subhanahu wa taala dimaksiati dengannya adalah dosa kesombongan. Kemudian Imam Zahabi menukilkan firman Allah Azza wa Jalla dalam Al-Qur'an Al-Baqarah ayat yang ke-34. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa idh qulna lil malaikati isjudu li Adama fasajadu illa iblis." Allah Subhanahu wa taala memberitahukan kepada kita sebab musabab terjadinya kekafiran yang muncul dari iblis adalah ayat ini. Ketika kami katakan kepada para malaikat, usjudu, sujudlah kalian di Adam, kepada Adam. Sujudnya malaikat kepada Adam itu bukan sujud ibadah kepada Adam. Sujudnya malaikat kepada Adam atas perintah Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan dalam rangka menyekutukan Allah dengan Adam, tidak sama sekali. Malaikat pun sujud, sajadu, malaikat pun sujud atas perintah Allah Azza wa Jalla, illa iblis, kecuali iblis. Apa yang menyebabkan iblis itu menolak perintah Allah, membangkang kepada Allah,
dan tidak mau tunduk kepada perintahnya, Allah sebutkan alasannya. Aba wastakbara. Dia menentang dan dia bersikap sombong. Wa kana minal kafirin. Dan dia termasuk dari kalangan orang yang kafir. Hadirin yang kerakan, kesombongan ini adalah awal dosa di mana Allah dimaksiati oleh iblis. Dan dengan kesombongan ini iblis dinyatakan kafir karena penentangan dan kesombongannya. Sehingga kaum muslimin, kesombongan itu di antara madarat yang ada, dampak negatif yang ada adalah sampai tingkatan menyebabkan kafir seseorang. Wal'iyadu. Karena kesombongan itu penentangan, pengingkaran. Bahasa Arabnya adalah al-juhud, al-'anid, menentang, memusuhi Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin yang kemakan, kesombongan iblis itu apa sebabnya? Sebabnya adalah materi. Coba lihat. Materi. Bukan karena kehebatan iblis. Sehingga sombong itu banyak faktor. Waspadalah. Allah berfirman, berkata dalam Al-Quran, menceritakan tentang hal itu. Ketika Allah berkata kepada iblis, ma mana'aka, wa iblis, ma mana'aka an tasjuda lima khalaqtu biyadayya. Wa iblis, apa yang menghalangimu untuk engkau sujud kepada makhluk yang aku ciptakan dengan kedua tanganku, yakni Adam? Apa sebabnya kamu menentang perintah? Apa sebabnya engkau bersifat sombong? Materi. Khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Kau ciptakan aku dari api dan kau ciptakan Adam dari tanah. Merasa lebih karena dia diciptakan dari api, merasa lebih unggul, lebih hebat daripada Adam yang diciptakan dari tanah. Sombongan ini atau anggapan dia lebih baik ini melahirkan yang namanya kesombongan, kecongkakan. Iblis jatuh pada penghinaan kepada Adam, merendahkan kepada Adam. Ini bentuk kesombongan. Hati-hati. Menghina orang, merendahkan orang, mencela orang, menganggap dirinya lebih dari orang lain. Ini adalah bentuk kesombongan dari kaum muslimin yang dengan itu menjalar pada tidak mau sujud kepada Adam, menyebabkan dia mengingkari perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu berhati-hatilah dari dosa mencela orang dan menghina orang, karena di balik itu ada sifat kesombongan yang menyebabkannya. Setelah dia bersifat sombong dengan mencela orang lain, maka yang akan terjadi adalah ketika dia berhadapan dengan perintah Allah Azza wa Jalla, dia kemudian menyelisih perintah Allah karena faktor kesombongan. Misalnya kaum muslimin, Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan kita untuk kita membalas salam ketika kita diberi salam. Idza hayyitum bi tahiyyatin
fahayyu bi ahsani minha aw rudduha. Apabila kalian diberi penghormatan dalam Islam, tahiyatul Islam, yakni ucapan assalamu alaikum. Apabila kalian diberi penghormatan dengan ucapan assalamu alaikum, fahayyu bi ahsani minha, balaslah dengan penghormatan yang lebih baik dari itu. Arduha, atau minimalnya semisal dengan itu. Hadirin yang muliakan, para ulama dengan ayat ini menjelaskan membalas salam itu adalah wajib. Membalas salam adalah wajib. Karena kita diberi penghormatan, diperintahkan kita untuk membalas penghormatan dengan penghormatan yang lebih baik atau minimalnya sepadan. Nah, ketika ada seorang mengucapkan salam kepada kita, ternyata kita tidak mau membalasnya, apa sebab? Apakah dia lebih jelek dari kita dan kita lebih baik daripada dia? Kalau itu alasannya, itulah yang namanya al-kibru. Hati-hati. Oh, dia kan orang begini, orang begitu. Kita ini beda kelasnya. Kita ini orang ini dan itu. Memandang orang lain rendah dan hina, kemudian mencelanya, itu adalah definisi sombong yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-kibru batrul haqq wa humtun nas. Sombong itu adalah menolak kebenaran dan merendahkan manusia. Tak lain karena dia merasa lebih daripada manusia yang lain. Berdampak kepada menyelisih syariat yang lain. Sebagaimana iblis la'natullah alaih diperintah oleh Allah Azza wa Jalla langsung, perintah langsung Allah yang menyatakan kepada mereka dan mereka mendengar malaikat, demikian pula di antaranya adalah iblis. Allah sendiri, Allah sebutkan di sini, wa qulna, ketika kami katakan sujudlah kalian kepada Adam yang aku ciptakan dengan kedua tanganku. Tapi karena memang ada sifat merasa lebih daripada Adam, itu yang menyeret jatuh pada kesombongan, dan itu pula yang menyebabkan dia tidak mau sujud kepada Adam atas perintah Allah Azza wa Jalla. Berarti yang ditentang oleh iblis bukan Adamnya, yang dilawan oleh iblis bukan Adamnya, tetapi apa? Siapanya? Allah Subhanahu wa taala. Aba wastakbar wa kana minal kafirin. Ya, orangnya atau iblis ini menolak dan bersikap sombong, congkak. Hadirin yang dimuliakan, berhati-hatilah dari sifat ini. Sifat ini adalah sifatnya iblis la'natullah alaih, di mana iblis atau Allah Azza wa Jalla awwalu dzambin 'isya Allah bihi al-kibru. Dosa yang pertama kali Allah dimaksiati adalah dosa sombong, dan dilakukan oleh iblis. Dan iblis dengan sebab kesombongan ini menjadi pemimpin keburukan yang Allah kutuk sampai yaumul qiyamah, yang dipastikan termasuk dari penghuni neraka yang kekal di dalamnya. Faktornya adalah apa? Materi. Engkau ciptakan Adam dari tanah, engkau ciptakan aku dari api. Api dengan tanah adalah lebih baik api. Itu pun sesungguhnya anggapan api lebih baik daripada tanah, anggapannya iblis. Hingga kadang-kala orang itu merasa lebih daripada orang lain, itu semata hanya anggapan dia. Saya lebih daripada dia.
Padahal dia lebih mukmin, dia lebih beriman, dia melakukan berbagai macam amal soleh. Kamu apa? Tapi kamu sudah merasa dirimu sebagai orang yang besar. Ini kesombongan. Kamu memang bisa membaca kitab, kamu memang bisa membaca Al-Quran dengan baik, tapi bukan berarti orang lain di bawahmu bisa jadi dia di sisi Allah Azza wa Jalla lebih mulia daripadamu. Karena kemuliaan itu adalah tandanya ketakwaan. Inna akramakum indallahi atqakum. Maka bersikap tawadhu itu yang harus tempuh. Man tawadhu'a lillah rafa'ahullah. Barang siapa yang dia bertawadhu karena Allah, dia punya kehebatan tetapi dia tawadhu, rendah hati. Dia punya kemampuan tetapi dia merendah dan tidak merasa lebih. Kalau dia diberi kemampuan lebih daripada orang dari sisi keilmuannya, masya Allah, bacaannya bagus, hafalannya banyak, dia mau membaca kitab, hendaknya dia mengatakan, "Hada min fadli Rabbi, ya ashkur am akfur." Ini adalah keutamaan yang Allah berikan kepada diriku. Apakah aku bisa bersyukur dengannya ataukah aku kufur dengannya? Sehingga dia bisa tawadhu, melihat orang baik. Dia tidak pernah menganggap dirinya lebih daripada orang lain. Selalu dia bersyukur kepada Allah atas nikmat itu. Kalau bukan karena Allah yang memberi, tidak akan mungkin dia punya kelebihan seperti itu. Karena itu ya kaum muslimin, ketika ada seorang yang diberi salam, kemudian dia tidak menjawab salam, dipertanyakan apa sebabnya. Imma dia orang yang kafir, tidak layak kita mengucapkan salam padanya. Karena memang orang yang tidak boleh kita mengucapkan salam padanya adalah orang yang kafir. Kalau ada orang kafir mengucapkan assalamualaikum, maka jawabannya summa alaikum. Summun alaikum. Apa summun alaikum? Racun. Tidak boleh bagi kita mendahului mereka salam. La tabdul yahud bisalam. La tabdul yahud bisalam. Jangan kalian mendahului salam kepada orang Yahudi. Kalau mereka mengucapkan salam, jawabannya pun tidak waalaikumsalam. Tidak boleh kita menjawab waalaikumsalam. Nah, ketika kita diberi salam oleh seseorang dan tidak menjawab, itu besar urusannya indallah. Besar urusannya. Yang pertama, kenapa engkau tidak mau melakukan perintah Allah, membalasnya dengan yang lebih baik? Atau kalau tidak bisa yang lebih baik, yang sepadan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kenapa tidak mau menjawab? Apa kau meyakini fulan ini kafir? Dia Yahudi atau Nasara? Atau si fulan ini adalah seorang yang bukan muslim, atau dia ahlul ma'asi? Ahlul ma'asi pun bertingkat-tingkat. Kalau dia ahlul bid'ah pun bertingkat-tingkat. Maka hadirin yang akan, mari kita koreksi. Kadang-kala kita tidak menyadari hal tersebut ada pada diri kita. Pernah terjadi di daerah kami, orang bermusuhan bulan dan bulan lama. Satu hari berpapasan dengan banyak orang. Dia mengatakan assalamualaikum. Tidak untuk semuanya loh. Hanya satu dua ini tidak. Padahal dia juga ta'lim dengan kita di majlis kita.
Maka saya ingatkan ya, itu perbuatan haram. Ini masih muslim. Kenapa kamu tidak mau salam? Oh ya, karena saya dendam dengan dia, saya marah dengan dia. Hadmakan hukum Allah yang harus kita taati, maka kita taati. Kebencianmu kepadanya lebih dari 3 hari adalah dosa. Urusan duniawi, urusan tersinggung masalah bisnis yang tidak layak untuk dibawa sampai berbulan-bulan. Maka hadmakan, mari kita perhatikan, bertawaduklah muslimin, apalagi mereka ahlu sunnah. Ini dampak negatif yang bisa kita bawakan yang pertama. Yang kedua, ya kaum muslimin, Al-Imam Dzahabi menyebutkan kitab yang sedang kita baca, Kitab Al-Kabair, kita ngambil dari materi ini. Al-Imam Dzahabi, berkata Imam Dzahabi rahimahullah, "Faman istakbara 'ala al-haqq kama fa'ala iblis lam yanfa'hu imanuhu." Barang siapa yang dia sombong menolak kebenaran sebagaimana yang dilakukan oleh iblis, maka tidaklah bermanfaat keimanannya. Tidaklah bermanfaat keimanannya. Ini besar banget. Tapi nggak apa-apa, Pak. Tambah semangat. Karena tidak khawatir kehabisan air. Hadirin kaum muslimin, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Ucapan Imam Dzahabi ini memunculkan pertanyaan. Apakah iblis beriman kepada Allah? Awalnya iblis sebelum kejadian ini beriman. Iblis meyakini Allah Khaliq. Iblis di waktu itu fil jannah sebagaimana Adam dan Hawa. Setelah kejadian ini mereka diusir. Qulna bitu minha jami'an. Luar kalian semuanya, turun kalian semuanya dari surga. Iblis meyakini betul Allah Khaliq. Khalaqtani, engkau menciptakanku. Iblis mengenal Allah Azza wa Jalla. Sebutkan dalam beberapa ayat oleh Allah Azza wa Jalla tentang ucapan iblis, "Fabi'izzatika", demi kemuliaanmu wahai Allah Azza wa Jalla. Dia bersumpah dengan nama dan sifat Allah. Karena iblis mengenal Allah Azza wa Jalla. Kekafiran iblis adalah karena kesombongan ini. Kisah yang barusan kami sampaikan. Aba wastakbar wa kana minal kafirin. Yang menentang dan dia bersikap sombong, maka dari itu dia termasuk orang yang kafirin. Dan Allah tidak berkenan memberikan maaf, dan dia bersombong terus. Anzirni ila yaumi yub'atsun. Tunggu aku ya Allah sampai hari pembangkitan. Tetap sombong dan menentang. Hadirin makan, ini bahayanya sifat sombong. Kalau orang sudah terjangkiti sifat sombong dari awal, wal'iyadu billah, itu tidaklah sembuh, tapi sombongnya terus sampai dia mati. Wal'iyadu billah. Oleh iblis ditunggu penyiksaannya sampai yaumul qiyamah. Innaka minal munzarin, engkau akan ditunggu sampai yaumul qiyamah.
Sehingga kaum muslimin, iman seseorang, ma'rifatullah yang ada pada dia, uluhiyah, rububiyah, semua sifat, itu lam yanfa'hu, tidak bermanfaat baginya ketika seorang itu terjangkiti penyakit sombong. Iblis bukan menyembah selain Allah. Iblis menyembah patung. Dan iblis menyembah jin. Bagaimana iblis menyembah jin? Iblis ini bapaknya bangsa jin. Sebutkan dalam surat Al-Kahfi, wa kana minal jinni fa fasaqa an amri rabbi. Iblis adalah dari bangsa jin yang menentang perintah Rabbnya, yang mengenal Allah Azza wa Jalla, tetapi akibat al-kibr, kesombongan yang ada padanya, mengakibatkan dia menentang Allah Azza wa Jalla berketerusan. Na'udzubillah min dzalik. Ini bahaya dan dampak negatif sifat sombong. Karena itu berhati-hatilah wahai kaum muslimin dari sifat yang satu. Semua kita adalah insan, bashar. Semua kita manusia, dhaif, lemah. Kita semuanya punya salah. Kita semuanya banyak salah. Kita semuanya makhluk yang sama inda Allah sebagai abdun. Seberapapun kemampuan yang kau miliki, seberapa banyak harta yang kau punyai, seberapa luas lahan yang kau punyai, seberapa tinggi jabatanmu, engkau abdun indallah, hamba di hadapan Allah Subhanahu wa taala sebagaimana hamba-hamba yang lain. Kalau engkau memiliki kelebihan, maka kelebihan itu adalah fadlun minallah, keutamaan dari Allah, bukan milikmu. Hanya sendiri kamu yang memilikinya, atau kamu membuat dirimu sendiri yang hebat. Tidak. Itu semua adalah fadlun minallah. Dzalika min fadli rabbi. Itu adalah keutamaan yang Allah berikan kepadaku. Ashkuru am akfur. Aku bisa bersyukur dengannya atau aku kufur dengannya. Kelebihan itu waspadalah, kadangkala membawa orang jatuh pada sombong. Contoh, kelebihan fisik, tinggi besar, gemuk kekar. Yang lainnya 180, 170, dia dikasih badan 230. 2 meter 30 cm. Tinggi badan Pak? Tinggi. Ini kita lihatnya. Tinggi besar. Sama yang kecil. Kamu kecil. Cengkem. Kelebihan fisik. Hati-hati. Karena ada beberapa penyebutan dalil sombong karena fisik. Diberi kelebihan melebihi orang lain dari sisi dhahmah, besarnya. Kemudian dia congkak dan sombong dengan itu. Menganggap orang lain rendah. Menganggap orang lain hina, kecil di hadapannya. Dan itu adalah bagian dari sifat sombong yang akan kita sebutkan nanti insyaallah. Kelebihan harta, kelebihan kedudukan jabatan, kelebihan kepandaian, kelebihan kecerdasan, itu semua fadl minallah, keutamaan dari Allah. Namun berpotensi ketika orang itu tidak bersyukur kepada Allah, berpotensi menjadi sebab kesombongan dan kecongkakan. Na'udzubillah min dzalik. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang sahih dari Imam Ahmad, beliau mengatakan al-kibru safahul haqqi wa khamsun nas. Sombong itu adalah menolak kebenaran, menghina dan melecehkan kebenaran, dan merendahkan manusia. Wa fil lafzil Muslim,
disebutkan dalam lafaz Imam Muslim, al-kibru batarul haqqi wa hum nas. Sombong itu adalah menolak kebenaran dan merendahkan manusia. Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Yang tadi kami sampaikan, orang tinggi besar, gemuk, jalannya congkak. Ini disebutkan dalam hadits Nabi. Riwayat Imam Bukhari wa Muslim dalam sahih keduanya. Nah, dia punya fisik yang memang Masya Allah. Dia juga main fitness begitu. Hingga dagingnya itu gempal-gempal. Kokar, tinggi. Sport kalau bahasa kitanya. Namun tidak punya sifat tawadhu'. Nabi menyebutkan bainama rajulun yatabakhtar yamshi fi burdai qad a'jabat nafsuhu atau nafsu. Bainama rajulun, Nabi mengisahkan ada seorang yang dia berjalan yatabakhtar dengan jalan yang congkak, jalan yang penuh dengan kesombongan. Yamshi burdai, dia berjalan pada dua kain yang dia pakai. Qad a'jabathu nafsuhu, sungguh dia telah takjub dengan kehebatan diri. Takjub, wah, mengangkat beban berapa? Badannya membusung depan, bajunya sesepak karena ukuran LLX masih kecil bagi dia. Pakainya you can see, pakai singlet, jalannya seperti orang dilihat. Ya terbakar, sikap kesombongan. Apa yang terjadi padanya? Asafallahu bil ard, Allah tenggelamkan dia ke dalam bumi hidup-hidup. Tiba-tiba tanah yang dia injak amblas ke dalam, ditelan oleh bumi. Wa huwa yatajaljal fiha ila yaumil qiyamah, dan dia yatajaljal, yakni masuk ke dalam bumi dan dia bergetar. Wa yattarib, di dalam bumi itu diazab oleh Allah Azza wa Jalla. Kita ini kaum muslimin, sebesar apapun di badan kita, sekuat apapun badan kita, kita ini belum apa-apa, kecil kita. Tinggi berapa kamu? 2 meter? Masya Allah, rata-rata paling 150, 160. Dia 2 meter. Tapi lihat pohon kelapa, lebih tinggi. Pohon kelapa lebih tinggi. Kamu dengan pohon kelapa tidak ada apa-apanya. Ini. Apalagi kalau sampai kelapanya jatuh mengenai kepalamu, pecah kepalamu, nyonyor, nanti nyonyor hancur. Lemah kamu. Orang sehebat apapun kena COVID mati, bah. COVID itu binatang kecil, bakteri atau virus, mengganggu pernafasan. Tadinya begini-begini terus pilek-pilek terus mati kok, kehabisan oksigen. Apa yang menjadikan kita sombong? Sesungguhnya itu adalah sangkaan. Sebagaimana iblis menyangka dirinya lebih baik karena diciptakan dari api. Dia menyangka. Adai kaum muslimin, bertawadhu'lah, jauhi sifat sombong, karena sifat sombong itu adalah malapetaka bagi kita. Hadirin sekalian, sombong yang pertama adalah menentang al-haq, menentang kalamullah, menolak sabda Rasul alaihi salatu wasallam. Walaupun penolakannya dengan kalimat yang sopan, yang santun. Betul mas, itu benar. Saya juga akui itu benar. Tapi mas, saya nggak cocok loh
Ini sopan atau tidak sopan? Kalau orang Jawa kan ada tata krama. Nggih leres niku Mas, sae kula nggih ngakui niku sae niku leres. Ning kula mboten doyan niku. Mengakui itu benar, tapi saya tidak apa orang doyan bahasa Indonesia. Saya tidak suka. Walaupun ditolak kebenaran itu dengan cara yang santun, tetap itu kesombongan. Ayat yang disebutkan dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Innal ladzina yujadiluna fi ayatillahi bighairi sultanin atahum in fi sudurihim illa kibrun wa ma hum bibalighihi fasta'iz billah. Sesungguhnya orang-orang yang menentang, yujadiluna fi ayatillah, menentang, membantah, menjidal ayat-ayat Allah. Allah berfirman seperti ini, wah itu salah. Allah berfirman seperti ini, wah itu tidak relevan. Allah berfirman seperti ini, dia bantah, dia ingkari, dia tolak. Allah sebutkan apa sebabnya dia menolak. In fi sudurihim illa kibrun, tak lain di dalam hatinya tidak ada kecuali sifat kesombongan. Tak lain yang menyebabkan dia menolak kebenaran itu adalah sifat kesombongan. Coba lihat ya kaum muslimin rahimani wa jami'an. Kita ilustrasikan dengan sebuah penggambaran. Datang kepada seseorang surat dari Pak Lurah. Kira-kira kita sebagai rakyat biasa taat atau tidak? Taat. Takut melanggar, ini surat dari Pak Lurah. Ataulah lebih dari itu, Pak Camat atau Pak Bupati atau Gubernur. Datang surat dari Gubernur. Itu juga pribadi. Langsung dia akan, ya, saya ikuti, saya taat. Karena ini suratnya Pak Gubernur. Atau lebih dari itu, Pak Presiden membuat tulis surat kepada pribadimu, memerintahkan kamu begini, harus begini. Orang biasa langsung, ini dia presiden. Langsung dia tidak akan berani menentangnya. Kalau sampai menentangnya, wanen kamu Pak, terlalu gegabah kamu, terlalu berani. Ini surat dari presiden, kamu sombong banget. Orang mencela seperti itu. Kamu itu siapa? Ini surat dari presiden kamu tentang. Wah, kamu dicela. Tidak bisa. Nah ini kalamullah Al-Quran. Disampaikan kepadanya, Allah berfirman seperti ini dalam ayatnya. Kemudian dia, saya nggak suka, saya nggak setuju. Itu adalah sebuah kebatilan. Dia merasa lebih daripada Allah Azza wa Jalla. Ini nggak masuk akal. Seakan-akan akalmu lebih pandai daripada Allah Azza wa Jalla. Wah ini nggak pas. Nggak pas bagaimana? Ini kan zaman dulu. Zaman badui. Sekarang sudah modern. Seakan-akan modernmu, kemodernisasimu, keunggulan dalam hal kecanggihan dan yang semisalnya itu lebih baik daripada Al-Quran. Tak lain itu semua adalah kesombongan. Hadimakan na'udzubillah min dzalik. Kita berlindung kepada Allah Azza wa Jalla dari itu semuanya. Innahu la yuhibbul mustakbirin. Allah itu tidaklah menyukai orang yang bersifat sombong. Sebutkan dalam surat An-Nahl ayat yang ke-23 tentang hal itu.
Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Ini sudah hampir 9:30. Lanjut. Lanjut ya. Lanjut ya. Lanjut. Saya sih enak saja lanjut. Saya cuma duduk saja kok, Pak. Nah, kita lanjut. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dampak negatif orang yang sombong kelak di akhirat. Di dunia dia tercela, hina karena kecongkakan dan kesombongannya. Di akhirat kelak dibangkitkan dalam keadaan hina, dina, rendah. Dijadikan sekecil semut. Wal'iyadu billah. Di antara dalil yang menyebutkan tentang hal ini adalah sabda Nabi alaihi salatu wassalam, la yadkhulul jannah ahadun fi qalbihi mithqalu dzarratin min kibrin. Tidak akan masuk surga seorang yang di dalam hatinya terdapat sifat sombong walaupun hanya 1 biji debu. Ini nasib orang yang sombong ketika apa? Fil akhir. Nabi mengatakan tidak akan masuk surga orang yang sombong. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Kenapa demikian? Dikarenakan sifat sombong itu membawa dia jatuh pada kekafiran. Orang yang kafir diharamkan masuk ke dalam al-jannah. Kesombongan itu membawa dia kepada kekafiran. Kekafiran itu kaum muslimin sebabnya banyak. Tidaklah hanya berpindah agama kemudian orang itu dikatakan kafir. Itu salah satu. Itu yang disebut dengan dosa murtad, ar-riddah. Berganti agama kemudian dia dikatakan sebagai orang yang kafir. Tetapi kekafiran itu bukan hanya itu. Ada satu kitab disebut Nawaqidul Islam, pembatal-pembatal keislaman. Di situ disebutkan 10. Itu yang paling besar-besarnya. Ketika dirinci jumlahnya ratusan. Di banyak kitab disebutkan ada kitab Babur Riddah, bab tentang kemurtadan. Disebutkan sampai ratusan. Nah, bisa jadi seorang masih mengaku sebagai muslim, beragamanya agama Islam, dan kita muamalah dengannya muamalah Islam, muslim dia kita yakini, kita tidak mengkafirkan, tetapi bisa jadi dia indallah kafir. Bisa jadi dia di hadapan Allah Azza wa Jalla kafir. Contoh, kaum munafikun yang ada di zaman Nabi alaihi salatu wasallam disikapi sebagaimana muslimin yang lain, disikapi sebagaimana sahabat-sahabat yang lain. Mereka bagian dari kaum muslimin walaupun mereka munafikin. Contoh misal, ketika Umar meminta izin untuk membunuh salah satu di antara munafikin, Rasul mengatakan, "La, jangan. Nanti akan ada berita tersebar anna Muhammadan qatala ashabahu, membunuh sahabatnya sendiri." Disikapi di dunia sebagai muslim karena dia menampakkan zahirnya muslim. Nahkum bil zahir. Kita ini menghukumi orang dengan lahiriahnya. Wa masarair fa ilallah.
adapun rahasia dalam hati dia, ternyata dia adalah orang yang benci kepada Islam, itu antara dia dengan Allah Azza wa Jalla yang menghukuminya. Hati-hati, kemurtadan itu bukan hanya bentuknya pindah agama, tetapi kecongkakan, kekibiran, kesombongan, menolak al-haq, itu juga sebagai salah satu sebab seorang keluar dari Islam. Disebutkan dalam riwayat Muslim, yang memiliki sifat sombong adalah Allah Azza wa Jalla. Kenapa Allah memiliki sifat sombong? Allah segala-galanya miliknya. Segala-galanya Allah yang menciptakan. Adab karena Allah yang mengadabkan. Kita makan, kita minum, kita punya apapun, itu milik Allah Azza wa Jalla. Lillahi ma aghad wa lahu ma a'qa. Yang Allah ambil dari kita itu milik Allah. Yang diberikan kepada kita itu juga milik Allah. Kapan Allah berkehendak mencabut, dicabut dari kita. Pantas bagi Allah memiliki sifat sombong, karena Allah adalah satu-satunya Al-Ahad, yang tidak ada sekufu dengannya apapun. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Karena itu kalau ada orang yang sombong, dia berarti mau bersifat seperti sifatnya Allah Azza wa Jalla, maka Allah akan lemparkan dalam neraka. Sebutkan dalam hadis yang sahih riwayat Muslim, qala Allah Jalla wa Ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam hadis qudsi. Hadis qudsi. Al-'azamatu izari wal kibriya'u ridai. Kebesaran itu adalah izarku. Izar yakni kain. Kalau bahasa kitanya izar dinisbatkan kepada manusia adalah kain bawahan. Warida kain bagian atasan. Seperti orang yang umrah, ada bagian, dua bagian, laki-laki dengan dua kain umrah, ya kain ihram yang berwarna putih, bawahan dan atasan. Bawahan dibikin kayak sarung, atasan dibikin untuk menutupi dua pundaknya. Itu namanya izar dan rida. Kita terjemahkan sesuai apa yang ada dalam hadis ini. Amuruha kama ja'at bila kaifin. Kita melewati nas-nas yang berkaitan dengan asma sifat seperti yang tertera, tanpa kita membagaimanakan. Sebagaimana ucap Imam Auza'i dalam bab asma sifat. Al-'azamatu izari wal kibriya'u ridai. Kebesaran itu adalah izarku, dan al-kibriya, kesombongan itu adalah ridaku. Man naza'ani hina alqaituhu finnar. Orang siapa yang dia mencabut sifat itu dariku, yakni dia bersikap songkak, sombong, pada itu adalah milik Allah Azza wa Jalla, maka aku lemparkan dia ke dalam nar. Alqaituhu finnar. Aku akan lemparkan dia dalam neraka. Neraka kaum muslimin, di antara penghuninya adalah semua orang yang bersifat sombong. Disebutkan dalam hadis yang sahih riwayat Imam Bukhari wa Muslim muttafaqun alaih, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam mengabarkan tentang satu berita alam gaib berkaitan surga dan neraka. Surga itu bisa bicara, neraka juga bisa bicara. Rasul mengatakan, ikhtasamatil jannatu wan nar. Surga dan neraka saling ikhtasamat, kalau bahasa kitanya bantah membantah, atau bahasa kitanya berdebat. Terjadi cekcok antar keduanya, terjadi dialog antar keduanya. Ini berita dari Nabi yang harus kita yakini. Nabi melanjutkan ucapannya,
Faqalatil jannah, surga mengatakan, mali la yadkhulni illa du'afa'un nasi wa suqtuhum. Mali, tidaklah masuk padaku kecuali orang-orang yang lemah dan orang-orang yang rendah. Qalatin nar, neraka mengatakan, uthirtu bil jabbarin wal mutakabbirin. Neraka mengatakan, aku diberikan padaku orang-orang yang jabbar, lagi sombong jabbar, orang yang congkak. Mutakabbirin, orang-orang yang sombong. Nas ini menunjukkan bahwasanya orang yang sombong tempatnya adalah finnar, di dalam api neraka. Kaum muslimin rahimani wa rahimakum jami'an. Kita lanjutkan sedikit. Allah sangat murka kepada orang yang bersifat dengan sifat kesombongan. Murka. Sebutkan dalam sebuah riwayat dari sahabat Ibnu Umar. Riwayat ini dikeluarkan Imam Hakim dan Mustadrak dengan syarat Sahih Muslim. Nabi mengatakan, Ibnu Umar mengatakan, aku mendengar Nabi. Beliau bersabda, "Ma min rajulin yata'adhamu fi nafsihi wa yaqtalu fi mashyatihi illa laqi Allah wa huwa 'alaihi ghadban." Tidaklah seorang pun memiliki sifat sombong pada dirinya. Sombong dengan tadi yang kami sampaikan, merasa lebih daripada orang lain dan memandang orang lain dengan pandangan yang hina dan dina. Wa yaqtal fi masyihi, sombong dalam wujud bentuk jalannya. Tidaklah orang itu seperti itu kecuali dia akan bertemu dengan Allah dalam keadaan Allah murka semurka-murkanya kepadanya. Ghadban dengan wazan fa'lan, bukan hanya ghadaba tetapi ghadban fa'lan yang memiliki makna sangat murka. Sebagaimana Rahman dari wazan fa'lan, dari kalimat rahama. Rahman sangat rahmah, sampai semuanya Allah beri, walaupun dia orang ahlul maksiat, orang yang kafir, orang yang musyrik, tetap diberi makan, minum dan kesejahteraan di dunia. Saking rahmahnya Allah Azza wa Jalla dengan wazan fa'lan. Ini Rasul mengatakan ghadban, Allah murka padanya, bukan hanya murka tetapi dengan wazan fa'lan, murka yang sangat besar kepada orang-orang yang bersifat sombong. Hadirin yang kami muliakan rahimani wa rahimakumul jami'an, contohnya dalam kehidupan sehari-hari, contohnya adalah seorang ketika makan. Ini terjadi di zaman Nabi alaihissalatu wassalam. Orang makan, kita tiap hari makan. Orang itu makan di hadapan Nabi alaihissalatu wassalam dengan tangan kiri. Nah, diingat. Kamu itu jangan makan sama tangan kiri. Makanlah dengan tangan kananmu. Masya Allah, Nabi rahmah, penuh kasih sayang. Dalam hadisnya kita bacakan langsung karena waktu kita tinggal sedikit. Qala Salama ibn Aqwa, aqal rajulun inna Nabi sallallahu alaihi wasallam bi shimalihi. Ada seorang makan di samping Nabi, ini dekat dengan Nabi dengan tangan kirinya.
Faqala, maka Rasul menasihati, kul biyamini, makanlah dengan tangan kananmu. Nasihat. Qala, orang ini mengatakan, la astati, aku enggak mampu. Ngeyel dinasihati. Ngerti ngeyel, Pak? Apa ngeyelnya? Membangkang. Makan dengan tangan kananmu. Saya enggak mampu. Lanjut ya. Jangan. Temel. Rasul memperhatikan gerak-gerik orang ini. Nabi tahu betul orang ini tidaklah mau mendengarkan bimbingan Nabi, nasihat Nabi, kecuali tak lain karena faktor kesombongan, congkak. Kalau bahasa kitanya, makan dengan tangan kanan, saya nggak bisa. Lanjut dengan. Maka Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan padanya, lastata, kamu tidak akan bisa makan dengan tangan kananmu. Maka Salam bin Aqwa, sahabat yang menyaksikan kisah itu, menceritakan, wa ma rafa'ahu ila fi, dia tidak mampu mengangkat tangannya ke mulutnya. Tidak bisa lagi. Wa ma manahu ila kibrun, dia tidaklah menolak perintah Nabi untuk makan dengan tangan kanan kecuali karena faktor kesombongan. Diazab dalam satu waktu, siksa langsung, sampai dia bisa lagi. Na'udzubillah min. Ini sombong, Pak. Ini sombong seperti ini. Jadi gambaran sombong tidak harus begini. Tidak harus pakai duit di pasar. Sombong pakai duit, Pak. Atau uangnya buat bantal. Ya, karena banyak. Bukan. Sombong itu nolak nasihat. Hati-hati kadang-kala kita karena tidak cocok kemudian dinasihati, pada nasihat itu al-haq, terbawa mengingkari nasihat karena saya tidak cocok sama kamu. Ini bahaya sekali. Ini nasihat benar ini dalil, Mas. Ya, tapi yang membawakan kamu, saya nggak cocok sama kamu, ditolak nasihat itu. Apa yang menyebabkan kamu menolak? Urusan kamu nggak cocok dengan, saya ada masalah denganmu, selesaikan. Tapi urusan nasihat ini sesuatu yang hak. Jangan kau tolak al-haq ini. Karena tidaklah kau menolak al-haq kecuali akan berhadapan dengan sang pemilik al-haq, itu Allah Subhanahu wa ta'ala. Kadang-kala kebablasan sampai kebenaran itu ditolak karena faktor-faktor permusuhan yang tidak ada henti, tidak ada ujung pangkalnya, kebencian yang entah apa sebabnya. Al-haq itu harus kita kedepankan melebihi daripada yang lain. Al-haqqu dhalatul mu'min, kebenaran itu adalah barang hilangnya seorang mukmin. Aina wajadahu akhadahu, di mana dia dapat itu dia akan mengambilnya. Hadirin kaum muslimin, ini sudah jam 9:30 lebih. Jadwal kita sebenarnya jam 8 sampai jam 9. Ya. Tapi karena tadi terlambat, tadi mulai jam berapa, Pak? 9:30 ya? 9:10, 9. Ya, sudah 1 jam yang lalu. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan bermanfaat bagi kita semuanya, dan jadilah orang yang bertawadhu. Karena tawadhu itu memuliakan
Kalau engkau bersikap sombong akan menyebabkan kau hina di dunia wal akhirah. Wallahu a'lam bishawab. Demikian yang bisa kami sampaikan. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.